Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara merakit komputer. Nah, komputer yang akan kita rakit menggunakan motherboard DDR3 ya. Kemudian menggunakan prosesor AMD. Baiklah sobat-sobat, kita rakit komputernya. Nah sobat-sobat, ini adalah spare part yang kita butuhkan ya. Nah yang pertama yang ini, nah ini sebutnya motherboardnya. Kemudian yang ini namanya PGA. Kemudian yang ini, nah yang ini adalah prosesornya atau otaknya ya. Ini adalah otaknya atau prosesornya. Kemudian yang ini, nah yang ini seperti ini adalah memori atau RAM. Kemudian yang ini, yang kotak seperti ini adalah hard disk ya, hard disk untuk menyimpan data. Kemudian yang ini, nah ini adalah pen ya, pen atau kipas untuk blowernya. Nah kemudian yang ini, nah yang ini namanya DPD room. Kemudian yang ini namanya power supply. Nah sobat-sobat, nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari spare part ini. Nah sobat-sobat, yang pertama akan saya jelaskan motherboard ya. Motherboard akan saya jelaskan karena dalam motherboard banyak sekali soket-soket ya. Nah kita dekatkan dulu kameranya supaya lebih jelas. Nah kameranya sudah pas ya. Nah sobat-sobat, yang pertama saya akan menjelaskan soket yang ini ya, soket yang warna putih ini. Nah ini soket buat prosesor ya, buat prosesor. Nah ini prosesornya, nah nanti kita masukkan di sini. Kemudian soket yang ini yang panjang ini, nah ini soket buat RAM ya, RAM atau memori. Nah di sini tertulis DDR3, jadi khusus memori atau RAM-nya itu harus DDR3. Kalau misalnya DDR1, DDR2, nah tidak akan bisa masuk. Nah kemudian yang ini, yang ketiganya yang ini ya. Nah ini soket buat power supply. Nah ini soket dari power supply. Nah nanti masuknya ke sini. Kemudian yang ini, yang biru ini. Nah yang biru ini soket SATA ya, soket SATA. Nah ini buat ke hard disk ya, ke hard disk, tapi hard disknya yang tipe dahulu ya. Nah kabelnya yang menggunakan ini nanti masuk ke sini. Nah kemudian yang ini, nah ini juga sama ya. Ini buat hard disk juga, tapi yang tipenya ATA ya. Kalau misalnya yang ini SATA, nah yang ini ATA ya. Nah ini menggunakan kabelnya kecil ya. Nah seperti ini dimasukkan ke sini. Nah yang ini, nah ini sama ya. Ini buat ke hard disk sama ke DPD room. Nah kemudian yang ini, nah yang ini sebutnya PCI soket PCI Express ya. Soket PCI Express ini fungsinya buat ke PGA. Nah PGA yang ini ya. Nah PGA yang ini nanti masuknya ke sini. Kemudian di sini masih ada soket ini ya, yang warna putih 3 biji sama yang kecil 1. Nah ini sebutnya PCI ya, kalau yang ini PCI Express. Nah yang ini sebutnya PCI biasa ya. Nah ini fungsinya buat memasukkan sound card, kemudian LAN card. Nah ini masuknya ke sini. Kemudian ada ini ya, ini seperti ini, kita geserkan dulu. Nah ini ada soket warna putih. Nah ini buat floppy disk. Nah ini masuknya ke sini. Kemudian nah kita geser lagi, kita geserkan. Nah di sini di belakang ya, di belakang. Nah di belakang ada soket ya. Nah yang warna ini ya sobat-sobat. Nah ini yang warna hijau ini. Nah ini buat mouse ya, mouse yang tipe dahulu ya. Nah ini yang warna hijau mouse. Kemudian yang biru itu buat keyboard. Nah kalau soket ini buat PS2 ya, PS2. Nah kemudian yang ini, nah ada ya, ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah ini buat ke USB ya, buat ke USB. Nah kemudian yang atasnya ini soket buat ke LAN ya, atau ke internet. Nah kemudian yang ini ya, yang ini buat jack ya. Nah yang pertama yang biru. Nah ini yang biru ini jack buat line in ya.
lean in. Jadi kalau misalnya sobat-sobat mau menyetel PCD dimasukkan ke komputer, nah masuknya ke sini ya, ke lean in. Nah kemudian yang warna hijau yang di tengah ini, nah ini lean out ya, lean out. Nah kalau misalnya kita nyetel musik di komputer, nah kita bisa mendengarkan lewat ini ya. Nah ini bisa menggunakan headphone atau speaker aktif ya sobat-sobat. Kemudian yang di bawahnya, nah ini buat mic ya, buat mic. Nah kalau kita mau karaokean, nah bisa lewat sini. Kemudian ini ada ini lagi ya. Nah kita geser sedikit. Nah di sini masih banyak ya sobat-sobat. Nah ini yang warna kuning 1, 2, 3. Nah ini soket buat ke USB. Kemudian di sini ada yang warna hitam ya. Nah ini soket yang warna hitam. Nah ini buat ke tombol power on, kemudian reset, kemudian buat lampu ya, buat lampu LED sama HDD LED. Kemudian di sini juga masih ada ini yang warna ungu. Nah ini buat jack audio. Nanti kita akan perlihatkan ya cara masang di sini. Kemudian ini, nah ini ada soket yang 4 biji. Nah ini buat jalur kipas ya. Kipas ini ada. Nah nanti masuknya ke sini ya. Nah sobat-sobat itu tentang motherboard. Nah yang keduanya kita akan jelaskan tentang PGA. Kita geserkan dulu. Nah yang ini namanya PGA ya, namanya PGA. Nah sobat-sobat, fungsi dari PGA ini untuk menghasilkan gambar ya, untuk menghasilkan gambar. Nah kalau misalnya PGA-nya bagus, nah berarti hasil dari gambarnya juga bagus ya. Nah sobat-sobat, PGA ini tergantung dari kapasitas ya, seperti yang ini ya, seperti yang ini kapasitasnya itu 128 MB ya, terus kemudian ininya 32 bit ya. Nah ini agak lumayan lah, agak lumayan. Saya bilang bagus tidak, saya bilang jelek tidak, tapi ini agak lumayan ya. Tapi kalau buat main game, nah ini masih di bawah standar ya. Nah kemudian di sebelah sini ya, di sini ada 3 buah soket. Nah yang pertama soket DVI, kemudian yang keduanya soket S-Video, yang ketiganya soket PGA. Nah soket PGA ini buat ke monitor ya, buat ke monitor. Nah yang ini buat ke televisi, kemudian yang ini sama buat ke monitor ya. Nanti tergantung monitornya. Kalau misalnya monitornya menggunakan soketnya DVI, berarti masuknya ke DVI. Kalau misalnya monitornya menggunakan VGA, berarti masuknya ke PGA. Nah itu adalah tentang PGA. Nah sekarang kita akan jelaskan yang berikutnya. Nah berikutnya adalah prosesor ya. Ini prosesor. Nah prosesor ini fungsinya sebagai otak ya, otak dari komputer. Nah ini jenisnya AMD ya, AMD Athlon 2. Nah seperti ini ya, ini seperti ini jenis prosesor. Nah kemudian yang ini namanya RAM ya, atau memori. Nah RAM atau memori ini fungsinya buat kecepatan ya, kecepatan. Jadi kalau misalnya RAM-nya tinggi atau memorinya tinggi, nah dia akan cepat apa yang diperintahkan oleh prosesor tadi, nah nanti langsung dia kerjakan dengan cepat. Kalau misalnya RAM-nya tinggi ya, nah seperti ini ya, tertulis RAM-nya DDR3 2 GB. Nah ini berarti kecepatannya 2 GB ya. Kemudian yang ini, kemudian yang ini adalah harddisk ya. Nah sobat-sobat, ini harddisknya tipenya tipe ATA ya. Ini tipenya ATA dikarenakan ini soketnya sudah kecil ya. Ini soketnya yang kecil. Nah kalau misalnya harddisk yang SATA, nah ini soketnya besar. Nah ini fungsinya untuk menyimpan ya, untuk menyimpan data. Jadi semakin besar harddisk ini, berarti kita bisa menyimpan data lebih besar. Nah seperti ini tertulis. Nah ini 320 GB ya, 320 GB. Nah ini lumayan cukup besar ya, apalagi kalau digunakan buat di kantor, ini udah cukup besar lah. Nah tapi kalau digunakan untuk game, nah ini masih kurang ya. Nah kemudian yang ini, nah yang ini disebutnya fan ya, fan atau kipas.
Nah, ini fungsinya buat mendinginkan ini ya, prosesor ini karena ini kan otaknya, karena otak itu suka panas, nah harus didinginkan ya. Nah, didinginkan menggunakan maaf jadi agak balelol ini. Nah, didinginkan pakai kipas ini ya. Nah, kipas ini fungsinya buat mendinginkan ya. Kemudian yang ini, nah yang ini CD-ROM ya, DVD-ROM. Nah, DVD-ROM ini fungsinya buat menyetel kaset ya, kaset CD, mau kaset MP3, mau kaset DVD bisa ya. Nah, ini fungsinya. Kemudian yang terakhir ini adalah power supply. Kita naikkan sedikit. Nah, ini power supply. Nah, power supply fungsinya ini adalah penyuplai ya, penyuplai strum dari ke semua rangkaiannya. Jadi PGA disuplai dari sini, motherboard disuplai dari sini, kemudian hard disk, kemudian DVD-ROM, semua disuplai strumnya dari power supply. Nah, sobat-sobat, ada satu lagi ya ini. Nah, ini namanya batu CMOS ya, atau batu baterai. Nah, ini fungsinya buat menyeting ya. Kalau misalnya kita tidak pasang batu baterai ini, nah kalau misalnya kita udah menyeting BIOS ya, kita menyeting tanggal berapa, jam berapa. Nah, kalau kita tidak pasang batu ini, nah kalau kita sudah setting nanti, kalau ini akan kembali lagi ke settingan pabrik ya. Nah, jadi fungsinya buat supaya bisa menyimpan data yang kita sudah setting ya. Nah, kemudian satu lagi yang ini. Nah, ini fungsinya buat, ini namanya pasta ya, pasta. Nah, ini fungsinya buat ini ya, buat prosesor ini nanti dikasih pasta ya. Ini buat menyerap panas ke pendingan buat tadi ya. Nah, sobat-sobat, itulah sekelumit tentang spare part komputer. Nah, sekarang kita akan merakit ya, komputernya. Nah, untuk ini akan saya bereskan dulu. Nah, untuk itu akan skip dulu. Sobat-sobat, yang pertama kita akan pasangkan adalah prosesor ya. Jadi kalau misalnya sobat-sobat merakit komputer, nah yang pertama harus dipasangkan adalah prosesor. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya memasang prosesor posisinya terbalik, nah itu tidak akan masuk ya ke soket ini. Kalau misalnya posisinya belum pas, nah itu tidak akan masuk. Nah, caranya untuk memasukkan prosesor ini, nah kita lihat ya. Nah, ini di ujung sini, nah terlihat tanda panah ya. Nah, di ujung ini terlihat tanda panah. Kemudian di prosesor ini, nah di prosesor juga ini terlihat ya. Ini yang warna kuning tanda panah. Nah, jadi kayak posisi ini gini ya. Nah, seperti ini. Jadi tanda panah sama tanda panah. Nah, seperti ini. Nah, ini posisinya sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, kita tinggal tekan ini, kemudian si jepitannya ya, jepitannya kita pasang. Nah, seperti ini sudah pas ya. Nah, kemudian kita akan kasih pasta ya. Nah, kita oles-oles sini ya. Nah, ini fungsinya untuk menyerap panas ya, ke pendingin ya, atau ke fan. Nah, kita oles-oles semua ya, harus merata. Nah, kasih sedikit lagi. Nah, kemudian kita pasangkan pennya ya. Nah, kita pasangkan pennya. Nah, posisinya gini. Nah, ini masukkan yang pertama ini ya. Nah, ini. Nah, saya akan kasih naik dulu kameranya. Maaf, barusan tidak terlihat. Kita pasangkan. Nah, seperti ini. Nah, kita pasangkan ya, yang ini sini. Kemudian yang ini kita jepit ya, kita jepit. Nah, seperti ini ya, sahabat-sahabat. Seperti ini. Kemudian kita pasangkan kabel ini ya, kabel ininya, kabel buat kipasnya ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini posisinya terbalik ya, jadi kabelnya agak pendek. Kita buka dulu.
Nah, kita pasangkannya seperti ini. Pasang. Kita masukkan dulu yang ini. Nah, sobat-sobat, akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kipasnya atau pennya sudah saya pasang ya. Ini sudah saya pasang, udah pas ya. Kemudian kabelnya juga sudah saya pasang. Nah, kemudian kita pasang RAM-nya ya. Kita pasang RAM-nya. Nah, kita pasang RAM-nya. Untuk memasang RAM-nya, kita tinggal ini tidak boleh terbalik ya. Kalau misalnya terbalik, nah ini tidak akan masuk ya. Karena kan di sini ada cok ya, cok ini, bolong ini. Nah, ini buat fungsinya supaya tidak terbalik ya. Jadi kita pasangkan. Nah, untuk memasangkannya kita cuma tekan ya. Kita tekan ujung ini. Kemudian kita paskan dulu. Nah, kemudian tekan yang ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita pasang dulu batu cemosnya ya. Kita pasang dulu batu cemosnya. Nah, sobat-sobat, setelah ini kita akan pasang dulu ke casing ya. Ke casing ini kita akan pasang. Nah, untuk itu akan saya buka dulu casingnya. Nah, untuk membukanya akan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, casingnya sudah saya buka. Nah, sekarang kita akan pasangkan. Nah, yang pertama yang kita harus pasangkan adalah power supply ya. Power supply harus kita pasangkan. Nah, setelah power supply kita pasang, nah kemudian kita pasang motherboard ya, motherboard. Nah, untuk pemasangan power supply dan motherboard akan saya skip lagi supaya tidak lama. Nah, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, power supply-nya sudah saya pasangkan. Nah, untuk memasang power supply, kita cukup menggunakan baut 4 biji ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 biji. Nah, kemudian kita akan memasang motherboard ya. Memasang motherboard. Nah, ini kita akan pasangkan. Nah, untuk memasangkannya akan saya skip lagi ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, motherboardnya sudah saya pasangkan. Nah, sekarang kita pasang PGA. Nah, PGA ini ya. Nah, kita akan pasangkan. Nah, kita akan tarik dulu ininya, penguncinya. Ini ada pengunci. Kita tarik sebelah sini. Nah, lalu kita masukkan PGA-nya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan. Kita lihat dulu udah pas belum. Nah, kalau udah pas, kita tinggal tekan ya, tekan. Kemudian kunci yang warna bola ini kita tekan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita baut di sini ya, kita baut di sini. Nah, untuk membautnya akan saya skip ya, karena kalau membaut suka lama. Nah, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, bautnya sudah saya pasangkan ya. Nah, ini sudah saya pasang. Nah, karena kalau tidak dibaut, nah posisi PGA ini goyang ya, jadi harus dibaut. Nah, kemudian ini ada kabel ya. Ini kabel dari kipas. Karena PGA itu harus menggunakan kipas ya. Kalau tidak menggunakan kipas, ini IC chipsetnya itu panas. Nah, sobat-sobat, ini soket ini masuk ke sini ya. Ini sini ada soket. Nah, yang warna putih ke putih lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini ada 3 buah kabel ya. Nah, ini kabel. Nah, ini ada tulisannya ya. Nah, ini ada tulisan audio. Kemudian yang ini ada tulisan USB. Nah, audio ini kita masuk ke sini ya. Nah, yang warna ungu tadi itu adalah audio ya, audio. Nah, ini kalau misalnya terbalik, ini tidak akan bisa masuk ya, dikarenakan nah ini ada yang satu ini tertutup. Nah, ini harus pas posisinya. Nah, kita pasangkan dulu. Nah, ini posisinya gini. Nah, audio ini sudah terpasang. Kemudian ini USB. Nah, USB itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini terserah ya. Mau ke USB 1, mau ke USB 2, mau ke USB 3 boleh. Kita pasang di USB 1. Nah, kita pasangkan. Nah, sudah. Kemudian yang ini. Nah, ada yang ini satu lagi. Nah, yang ini ada tulisan masing-masing ya. Ini adalah reset ya. Ini buat tombol reset. Kemudian yang ini buat lampu power on. Yang ini buat HDD LED, lampu LED.
Nah yang ini buat ke power on off ya. Nah kita akan pasangkan. Nah di sini sudah tertulis ya. Nah sobat-sobat akan saya pasangkan ya. Nanti akan saya perlihatkan cara memasangnya. Nah, untuk memasangnya akan saya skip dulu ya, karena posisinya harus pakai kaca pembesar, kurang terlihat. Nah saya skip dulu. Nah sobat-sobat, kabel-kabel ini sudah saya pasang. Nah yang ke power out sudah, kemudian ke reset sudah, kemudian ke LED HDD sama LED power out sudah. Nah kemudian kita pasangkan yang ini ya, yang kabel ini yang dari power supply. Nah kita pasangkan. Nah untuk ini jangan terbalik ya, kalau misalnya terbalik tidak masuk. Pokoknya kalau dalam komputer kalau misalnya terbalik dia tidak akan masuk ya, jadi harus pas posisinya. Kemudian kita pasangkan yang ini ya, yang pin 4 biji di sebelah sini. Nah sobat-sobat, ini sudah terpasang semua ya, tinggal kita pasang hard disk sama DVD-ROM. Nah untuk itu kita akan tes dulu ya, kita akan tes dulu komputer ini sudah nyala apa belum. Nah kalau misalnya sudah nyala, nah baru kita akan pasangkan hard disk sama DVD-ROM-nya. Nah sekarang kita akan pasangkan, siapkan dulu monitornya. Nah monitornya yang ini ya, yang di atas ini. Nah sobat-sobat, akan saya skip dulu ya, saya akan siapkan dulu kabel-kabel strumnya. Nah sobat-sobat, kabel-kabelnya sudah saya pasang ya, kabel strumnya sudah saya pasang, kemudian kabel ke monitornya juga sudah saya pasang. Nah sekarang kita akan tes, mudah-mudahan komputer yang kita rakit langsung normal ya, langsung nyala. Nah yang kita akan tes ini bagian BIOS ya, bukan bagian Windows. Jadi yang kita akan tes bagian BIOS. Nanti kalau misalnya BIOSnya sudah bagus, sudah nyala, nah baru kita akan memasang hard disk ya, Nah karena Windows itu posisinya adanya di hard disk. Nah kalau BIOS posisinya adanya di motherboard. Nah kita akan tes dulu BIOSnya. Kalau misalnya BIOSnya sudah nyala, berarti kita tinggal memasang hard disk ya. Kita memasang hard disk dan kita tinggal menginstal hard disk tersebut. Nah sekarang kita akan tes ya, kita nyalakan, kita tekan tombol on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, kipasnya sudah nyala, kemudian LED-nya juga sudah nyala. Kita lihat di monitornya. Mudah-mudahan langsung bagus kita lihat. Nah lampunya sudah berkedip. Nah alhamdulillah ya sobat-sobat, sudah menyala. Kita lihat. Nah ini tampilan BIOS ya. Ini kalau ada tulisan seperti ini tampilan BIOS. Nah berarti komputer yang kita rakit ini sudah sukses ya, sukses kita rakit. Tinggal kita memasang hard disk supaya bisa menampilkan Windows. Nah untuk pemasangan hard disk saya akan lanjut di part kedua ya, karena ini sudah terlalu lama saya rakit. Nah jadi untuk Windows dan pemasangan hard disk dilanjut di part kedua. Baiklah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.